Ribuan massa merangsek masuk ke kantor Bupati Goa sambil meneriaki Bupati Husnia Talenrang keluar dari ruangannya dan mundur dari jabatannya. Bahkan sejumlah emak-emak juga sempat mengamuk di dalam kantor Bupati. Tidak hanya itu, bahkan sejumlah pendemo melakukan aksi vandalisme. Khawatir kericuan terus meluas, petugas segera ke lokasi dan meminta massa mundur untuk berorasi di gerbang masuk. Aksi ribuan massa ini dipicu penonaktifan belasan kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) termasuk Sekda oleh Bupati. Massa menilai Bupati Husnia Talenrang telah mencoreng budaya dan kearifan masyarakat di Kabupaten Goa. Sementara itu hingga Senin sore kemarin massa masih menduduki kantor Bupati dan mendesak Bupati Goa mengundurkan diri segera. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Acara Karnaval peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Desa Rowo Bungkul, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora, Jawa Tengah ricuh. Kericuhan bermula saling ejek sehingga memicu perselisihan antara warga Dukuh Tembang dengan Dukuh Randualas. Perselisihan berkembang menjadi perkelahian di tengah karnaval. Bahkan dua anggota kepolisian sektor Ngawen yang melerai malah jadi korban pemukulan massa. Satu diantaranya pingsan serta mengalami luka di bagian pelipis dan hidung, serta sempat dirawat di Puskesmas Rowo Bungkul, Ngawen. Saksi-saksi sudah kita periksa semua, 11 saksi, dan berdasarkan 2 alat bukti yang cukup, kita sudah menetapkan 3 tersangka dan sudah kita lakukan penahanan. Kapolres menegaskan tidak ada kata damai atas kasus dugaan pemukulan terhadap anggotanya yang sedang bertugas di lapangan. Dari Blora, Jawa Tengah, Heri Purnomo, iNews melaporkan. Lubang bak kawah gunung berapi terjadi di tengah kebakaran lahan di Tarakan, Kalimantan Utara. Ratusan pengungsi di Nagekeo keluhkan kurangnya alas tidur yang layak dan kebutuhan bayi. Bunga tabebuya bermekaran, Jakarta berubah seperti di Jepang. Halo pemirsa, ketika kekeringan melanda, air sulit dicari namun api mudah ditemukan. Karhutla tak hanya melanda Kalimantan, Riau, Lampung, bahkan Papua juga tak terelakkan. Apakah ini benar-benar murni faktor alam atau didominasi kelalaian bahkan kesengajaan? Bersama saya Raisa Nadia, Anda menyaksikan Sindo Sore. Pemirsa, kebakaran meludeskan belasan rumah di Duren Sawit, Jakarta Timur. Diduga kebakaran berasal dari kelalaian warga membakar sampah. Asap tebal membumbung akibat kebakaran sejumlah rumah di kawasan Jalan Pendidikan Duren Sawit, Jakarta Timur, Selasa siang. Api membakar sejumlah rumah semi permanen dan gudang penjualan spare part. Petugas Sudin Damkar Jakarta Timur berusaha memadamkan api agar kebakaran tidak semakin meluas. Api tiba-tiba muncul dan mulai membesar dari salah satu rumah. Api kemudian merambat dan membakar rumah semi permanen dan gudang penyimpanan spare part. Kebakaran diduga berasal dari warga yang membakar sampah. Ini rumah semi permanen, yang mana sebetulnya secara hukum ini ilegal. Ya begitu ya. Ini sudah berapa kali suka bakar-bakar sampah apa semua sembarangan. Itu aja sih itunya. Ini tempat apa sih Bang? Belum tahu ya. Ini rumah tinggal yang terbakar. Kebakaran 11 rumah berhasil dipadamkan 1 jam kemudian dengan menurunkan sedikitnya 15 unit mobil pemadam kebakaran. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.
Membakar sampah di lingkungan rumah tak hanya mengakibatkan gangguan pernafasan bagi warga sekitar, tapi juga mengakibatkan kebakaran rumah warga. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya, kita bergabung dengan rekan Kevin Pakan yang kini sudah berada di lokasi kebakaran. Ya, selamat sore Kevin, apakah benar kebakaran sejumlah rumah warga ini terkonfirmasi karena akibat ada yang membakar sampah? Ya, selamat sore Raisa dan pemirsa. Memang untuk penyebab dari kebakaran ini dikonfirmasi karena memang ada yang melakukan pembakaran sampah, tepatnya di kawasan Jalan Pancasila, maksud kami Jalan Pendidikan Raya 6, Duren Sawit, Jakarta Timur, yang memang sampai dengan saat ini kami melihat kondisinya ini sudah dapat dipastikan sudah dilakukan proses pendinginan oleh pihak atau petugas pemadam kebakaran Jakarta Timur, yang mana tadi kami melihat bahwa ini ada sebanyak 18 mobil pemadam kebakaran dengan sekitar 90 personil yang melakukan proses pendinginan dan juga evakuasi terhadap sejumlah rumah. Kami konfirmasi ada 40 rumah yang terdampak dari kebakaran ini, di mana 39 diantaranya merupakan rumah semi permanen dan 1 rumah adalah rumah dalam kondisi yang utuh begitu. Yang mana kami konfirmasi juga terkait dengan penyebab ini juga merupakan berasal atau bersumber dari salah satu rumah yang berada di tempat ini. Dan berikut kami akan menunjukkan kepada Anda, Raisa dan pemirsa, situasi terkini di mana sejumlah warga begitu yang mengalami insiden kebakaran ini masih berusaha mencari barang-barang berharga mereka atau melihat kondisi rumah mereka yang kebakar begitu, yang mana tadi kami konfirmasi sekitar pukul 10 pagi ini kebakaran memicu atau terjadi di tempat ini. Namun berdasarkan pandangan mata kami, Raisa dan pemirsa, kondisinya cukup memprihatinkan karena memang seluruh bangunan di tempat ini, baik yang ada di atau bangunan yang semi permanen maupun satu rumah utuh, ini nampaknya sulit untuk bisa mendapatkan adanya barang-barang berharga karena ini sudah cukup parah begitu berdasarkan pandangan kami. Dan kami melihat memang sampai dengan saat ini warga sekitar masih berusaha untuk mencari barang-barang berharga mereka. Dan saya akan mencoba bertanya kepada salah satu warga yang berada di tempat ini. Selamat sore, Bapak. Sore, Pak. Kita wawancara sebentar, Pak ya. Bapak dengan Bapak siapa, Pak? Saya kurang tahu. Oh, baik-baik. Mohon maaf, Pak. Ya, memang sampai dengan saat ini, Raisa, kami melihat di sisi sebelah kanan. Saya akan mengajak Anda bersama juga dengan juru kamera untuk bertanya langsung kepada warga yang kami melihat sedari tadi kami tiba begitu, ini masih melakukan proses pencarian di rumah mereka seperti yang ada di depan saya saat ini. Bisa dilihat di layar kaca atau layar televisi Anda bahwa sampai dengan saat ini masih dilakukan proses pencarian begitu barang-barang yang sekiranya masih bisa didapatkan, barang-barang berharga mereka. Dan saya akan mengajak kembali juru kamera Ade Supriyatna di tempat ini bahwa masih dilakukan proses pencarian mereka seperti yang ada di sebelah kanan saya ini, mengamankan sekiranya barang-barang yang bisa dimanfaatkan seperti adanya atap-atap rumah yang masih bisa digunakan bagi warga sekitar. Tadi pun kami sempat bertanya kepada pihak dari pemadam kebakaran yang melakukan adanya proses pendinginan bahwa ini tidak ada kendala yang cukup berarti yang ditemukan oleh pihak pemadam kebakaran, namun diinformasikan juga dari pihak pemadam bahwa
perlu adanya kehati-hatian terutama bagi warga sekitar yang melakukan proses adanya pembakaran sampah begitu. Ini juga yang menjadi titik atau atensi begitu, perhatian agar tidak sembarangan dan jangan sampai ini merugikan diri mereka sendiri bahkan juga warga-warga yang ada di sekitar lokasi tempat ini. Raisa. Ya Kevin, bagi warga yang terdampak apakah mereka mengungsi kemana Pak? Sudah ada posko pengungsian yang disediakan? Kalau berdasarkan pandangan kami di sini, ini tidak adanya posko pengungsian. Raisa, ini juga yang menjadi pertanyaan saya di sini. Karena memang apakah memang ini warga akan dipindahkan ke lokasi yang cukup mumpuni begitu bagi mereka, karena melihat nampaknya sulit untuk bisa bertahan di sini. Ini juga masih menjadi pertanyaan kami karena kami melihat di sini belum ada pihak-pihak yang berkenan atau berwenang begitu untuk bisa menyampaikan informasi berkaitan dengan apakah warga ini akan direlokasi ke daerah-daerah lain. Raisa. Kevin atas laporannya langsung dari Duren Sawit. Selamat bertugas kembali, kami tunggu perkembangan informasi berikutnya. Pemirsa, kebakaran hutan dan lahan di Sampit, Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah meluas. Bahkan ada 19 titik api yang mengepung Kota Sampit. Kebakaran hutan dan lahan di wilayah Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur semakin meluas. Hingga Senin malam, 19 titik api tersebar di Kota Sampit. Kobaran api cukup besar hingga mendekati bahu jalan utama dan mengganggu arus lalu lintas. Berdasarkan data BPBD Kotim, per 24 Agustus ada 451 lokasi kejadian dan lahan terbakar 1.460 hektar lebih. Ada sudah 19 lokasi kejadian untuk kebakaran lahannya. Memang sebagian itu ada yang kembali, ada yang baru. Dan yang lebih ada beberapa itu ada 2-3 itu jauh dari pemukiman, termasuk yang sekarang. Kalau yang lain itu rata-rata dekat pemukiman. Nah, kemudian hotspot sampai dengan hari ini totalnya lebih dari 7.000. Petugas gabungan TNI Polri, relawan hingga pihak swasta berjibaku memadamkan kobaran api. Namun cuaca panas dan angin yang cukup kuat membuat api sulit dijinakan. Selain itu, ketersediaan sumber air untuk pemadaman juga menjadi kendala. Akibat embung yang telah disiapkan tidak lagi memiliki air. Sementara itu, kabut asap tebal akibat karhutla yang semakin mengganas menyiksa warga karena alami sesak napas. Karena ini cukup mengganggu aktivitas dan kesehatan masyarakat juga, termasuk saya sendiri pun kesehatan saya juga terganggu. Suara saya, tenggorokan saya sakit. Diketahui Kalimantan Tengah mengalami lonjakan tajam hingga menembus lebih dari 70.000 kasus akibat kasus asap dari kebakaran hutan dan lahan. Dari Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Normansa Aingus melaporkan. Pemirsa, berikutnya kita simak informasi terkini dari BNPB terkait penanganan gempa bumi Nusa Tenggara Timur dan karhutla. Berikut ini, mari kita simak. Maupun sikap. Untuk rumah rusak berat, secara total kami mencatat bahwa ada 24.597. Rusak sedang sebanyak 18.537. Kemudian rusak ringan sebanyak 34.776.000. BNPB tentu akan melakukan upaya-upaya untuk rumah-rumah rusak tersebut. Namun sebelumnya BNPB akan melakukan pendataan dan verifikasi apakah rumah tersebut termasuk rusak berat atau rusak ringan atau bahkan tidak rusak sama sekali, tapi dilaporkan kepada kami sebanyak itu. Untuk di kabupaten, 7 kabupaten yang saat ini sudah dilakukan pendampingan oleh tim Kedeputian Rehabilitasi dan Rekonstruksi di BNPB untuk melakukan verifikasi. Hal ini guna mempercepat tentunya dari masa tanggap darurat langsung nanti menjadi masa rehabilitasi dan rekonstruksi. Tujuan pendataan ini tentu antara lain untuk mendapatkan kelengkapan nomor induk kependudukan maupun nomor
kartu keluarga dari keluarga-keluarga terdampak, sehingga kita dapat memvalidasi dengan by name, by address, atau artinya orang-orang yang memiliki rumah tersebut dengan alamat yang benar. Jadi tidak ada hal-hal yang dapat terjadi ketika seseorang rumahnya dilaporkan rusak padahal orang lain yang memiliki atau hal-hal yang lain. Tentu kami akan melakukan ini secara cermat sehingga tidak ada hak-hak dari warga yang terlewatkan. Fokus pendampingan ini saat ini tentu meliputi percepatan assessment. Jadi lakukan penilaian secara cepat, kemudian penyiapan standar dan nilai kerusakan seperti apa berdasarkan peraturan yang ada di BNPB, serta tentu melakukan persiapan bagaimana asesmen itu dilakukan secara cepat dan tepat. Nanti akan dituangkan ini menjadi di sebuah dokumen yang namanya R3P atau rencana rehabilitasi pembangunan. Nah itu nanti ada rumah, ada mungkin jembatan, ada juga infrastruktur yang lain. Demikian mungkin dari kami. Untuk saat sekarang ini kami bisa mengundang Bapak Gunawan untuk menyampaikan perkembangan bagaimana layanan psikososial yang dilakukan di beberapa kabupaten. Saya persilakan buat Pak Gunawan. Pak Gunawan bisa mendengar suara saya? Ya. Suaranya. Selamat sore Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian. Nama saya Kak Igun. Kalau di dukungan psikososial itu biasa dipanggil kakak, supaya yang kakek-kakek pun awet muda. Kayak Kak Seto. Bapak Ibu yang baik, sebelumnya saya mengingatkan. Halo? Silakan Bapak, silakan. Suara saya jelas kan? Kedengaran Bapak, kedengaran. Ya, sebelumnya saya mengingatkan bagi teman-teman semua, kita semua memperkenalkan kalau layanan dukungan psikososial itu adalah salah satu subcluster di bawah klaster perlindungan dan pengungsian, di mana di klaster perlindungan dan pengungsian itu leading sektornya adalah Kementerian Sosial, yang anggotanya adalah banyak dari lembaga-lembaga, NGO-NGO yang memang bergerak di bidang pelayanan dukungan psikososial. Nah, di respon gempa Nusa Tenggara Timur ini, teman-teman dari tim layanan dukungan psikososial memberikan layanan di beberapa titik. Yang pertama, kalau posisi saya melayani warga penyintas pengungsi di Gor Samador, Maumere, Kabupaten Sika. Dan alhamdulillah beberapa saat yang lalu sampai sekarang warga sudah berangsur-angsur dipulangkan ke rumah. Dan nanti saya juga akan sampaikan bagaimana kondisi terakhir situasi keadaan mental dan keberfungsian sosial masyarakat yang terdampak tersebut. Yang pertama, selain di Kabupaten Sika, tim LDP juga melakukan aktivitas layanan di Kabupaten Nagekeo. Di sana ada 3 titik, di Airamo, di lapangan Mandiri, dan 1 titik lain. Kemudian juga di Kabupaten Manggarai. Di titik-titik ini, terutama di Nagekeo dan di Manggarai itu, titiknya memang jaraknya jauh antara satu pos pengungsian dengan pos pengungsian yang lain. Sehingga dalam memberikan layanan itu membutuhkan effort yang lebih. Nah, Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat sekalian, di dalam layanan dukungan psikososial itu kami melayani tidak semua warga pengungsi, tidak semua warga penyintas mendapatkan layanan, tapi
kami memberikan layanan kepada para kelompok rentan. Jadi kelompok rentan itu ada lansia, ibu hamil menyusui, wanita, anak-anak, dan disabilitas. Jadi mereka-mereka ini yang kami berikan layanan terlebih dahulu. Supaya karena kelompok-kelompok ini kelompok-kelompok yang lebih berisiko. Di Kabupaten Sika sendiri ada sekitar 200 sampai 300 yang mendapatkan layanan setiap hari karena layanan itu diberikan pagi, siang, sore, sampai malam. Sementara di Nagekeo lebih banyak lagi dan di Manggarai juga lebih banyak lagi. Berikutnya, selain jumlah layanan, apa saja sih yang diberikan oleh tim LDP kepada warga? Jadi Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat sekalian, yang pertama dilakukan adalah koordinasi para NGO, relawan mandiri, relawan pribadi. Ada orang yang memang datang pengen menjadi relawan tanpa lembaga, dan ada juga yang memang diutus oleh lembaganya untuk beraktivitas dalam subklaster layanan dukungan psikososial. Nah, setelah terkoordinir, maka layanan dukungan psikososial itu diaktifasi. Jadi subklasternya diaktifasi. Begitu subklasternya aktif, maka kegiatan mulai berjalan bersama-sama. Jadi setelah diaktifasi, oke, sudah aktif, maka kegiatan disusun kegiatan bersama-sama, kemudian action bersama-sama, nanti melakukan review bersama-sama, sehingga dampaknya ke para penyintas itu bisa terukur. Karena kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, sejumlah bantuan logistik untuk warga Pati yang melakukan aksi pada hari ini tiba di gedung DPR RI. Bantuan tersebut dihimpun dari donasi masyarakat berupa makanan hingga minuman. Sejumlah bantuan berdatangan dari seluruh lapisan masyarakat untuk mendukung jalannya aksi warga Pati di Jakarta pada hari ini. Beberapa kebutuhan logistik mulai dari makanan hingga minuman juga turut dikirimkan. Bahkan sebagian driver ojek online ikut memberikan dukungannya dalam bentuk materi. Nantinya pemirsa, sejumlah bantuan logistik tersebut akan dipindahkan ke posko penerimaan donasi masyarakat agar tidak terlantar di depan gerbang DPR RI. Tanggal 20 biasanya nanti ada mobil box kayak kemarin Mas. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kami ajak Anda melihat ke kawasan DPR RI. Kita bergabung dengan rekan Kea Dela Rosa yang kini berada di sana. Selamat sore Kea, apakah sudah nampak peserta aksi massa tanggal 27 Agustus di tempat Anda melaporkan? Ya, selamat sore Nadia dan juga pemirsa. Untuk hari ini kami konfirmasi tidak ada kegiatan aksi unjuk rasa, melainkan hanya ada salah satu perwakilan dari warga Pati yang memang berdiri di sekitaran depan gedung utama DPR untuk menerima banyak sekali bantuan donasi berupa air mineral, lalu juga ada makanan hingga uang tunai dari warga yang memang sengaja lewat maksud kami di depan gedung DPR. Karena dari info yang kami terima dari salah satu koordinator lapangan warga Pati, mereka berbicara bahwa untuk hari ini tidak ada aksi, melainkan aksi akan dilangsungkan pada tanggal 27 Agustus atau hari Kamis esok. Sehingga hari ini difokuskan hanya menerima banyak sekali bantuan donasi berupa puluhan dus air mineral, baik air mineral gelas ataupun botol, lalu juga makanan, serta bahan logistik lainnya yang tadi telah diangkut oleh pihak dari warga Pati itu sendiri. Ada sekitar 2 mobil truk kecil yang mengangkut dan membawa ke posko. Yang memang informasi yang kami terima juga untuk saat ini warga Pati masih bersama-sama di poskonya, dan untuk aksi unjuk rasa pada tanggal 27 Agustus esok, Nadia dan juga pemirsa, akan dilangsungkan pada pukul 10 pagi hingga waktu maksimal yakni pukul 5 sore. Dari warga Pati sendiri pun sudah mengantungi surat izin resmi dari pihak kepolisian, serta dari pihak Pati pun menyuarakan 2 tuntutan. Yang pertama ialah
untuk segera melakukan pengesahan RUU perampasan aset, serta yang kedua merupakan tuntutan untuk menerapkan hukuman mati kepada para koruptor yang ada di Indonesia, sehingga substansinya untuk aksi demo unjuk rasa unjuk rasa esok ialah dua isu nasional, bukan hanya isu regional yang akan diangkat pada saat tanggal 27 esok, melainkan isu nasional. Sehingga ungkapan dari warga Pati ini berharap setelah dilakukannya aksi unjuk rasa dapat ditindaklanjuti oleh pihak DPR dan juga pemerintah pusat. Sementara itu Nadia, kembali ke studio. Baik, berarti terkonfirmasi aksi akan tetap dilakukan pada tanggal 27 Agustus ya, Kea. Terima kasih atas laporannya, kami tunggu perkembangan informasi berikutnya. Pemirsa, rekening dana donasi demo Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang rencananya digelar di Jakarta 27 Agustus mendatang tiba-tiba terblokir. Polisi membantah telah memblokir rekening aktivis Pati. Kepolisian mengaku mengirimkan surat penundaan transaksi, bukan pemblokiran. Dengan membawa spanduk dan logistik, perwakilan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB bertolak ke Jakarta untuk menggelar demo besar pada 27 Agustus mendatang. Di Jakarta, AMPB akan bergabung dengan aliansi lain dan menggelar demo di gedung DPR RI. Massa menuntut pengesahan RUU perampasan aset dan penerapan hukuman mati bagi koruptor. Rencananya pada 25 Agustus ini sekitar 50 bus akan disiapkan untuk warga Pati yang ingin ikut berdemo di Jakarta. Namun belum juga demo digelar, Koordinator Aksi AMPB Supriyono dibuat kaget karena rekening Bank Mandiri yang berisi dana 80 juta hasil donasi demo tiba-tiba tidak bisa digunakan alias terblokir. Pihak bank mengakui ada permintaan pembekuan rekening dari aparat penegak hukum. Pembekuan rekening donasi demo menuai kritik publik karena terkesan mengekang kebebasan berunjuk rasa. Polda Metro Jaya pun akhirnya angkat bicara. Kabid Humas Polda Metro Jaya menjelaskan surat yang diajukan ke pihak bank merupakan permohonan penundaan transaksi, bukan pemblokiran rekening. Kepolisian menyebut permintaan tersebut terkait langkah penyelidikan yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Nantinya rekening akan dibuka kembali pada 28 Agustus atau sehari setelah rencana demo digelar. Selama pelaksanaan penundaan transaksi, rekening yang berada di dalam tabungan tersebut itu tidak disita. Jadi rekening tersebut tetap berada di dalam rekening pemilik. Setelah 5 hari kerja dari proses penyelidikan, penundaan transaksi ini dikembalikan kepada si pemilik. Sementara itu, Senin kemarin, sejumlah kelompok masyarakat Pati juga menemui pimpinan DPR RI untuk menyampaikan tuntutan pengesahan RUU perampasan aset. Kelompok masyarakat Pati diterima Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad dan Wakil Ketua Komisi 4 DPR Andri Rosiade. Tim Liputan iNews melaporkan. Di tengah hebohnya warga akan isu pemblokiran rekening aktivis Pati, logo Bank Mandiri yang terpasang di salah satu kantornya di Jakarta dicopot dan video ini pun viral di media sosial. Video pencopotan logo raksasa Bank Mandiri di salah satu gedungnya di Jakarta viral di media sosial dan tentunya menjadi pembicaraan netizen. Hal ini dinilai mendadak karena Bank Mandiri sedang terdampak isu pemblokiran rekening milik Koordinasi Aksi Pati Supriyono alias Botok yang akan berunjuk rasa di depan gedung DPR pada 27 Agustus mendatang. Pihak Bank Mandiri sudah menyatakan permintaan maaf atas pemblokiran rekening milik Botok dan menyebut pemblokiran atas permintaan APH atau aparat penegak hukum. Sebelumnya pemirsa, Satuan Siber TNI mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terprovokasi lewat media sosial menjelang rencana demonstrasi 27 Agustus mendatang. Ancaman siber dinilai tak hanya menyasar infrastruktur vital tapi juga dapat memanfaatkan disinformasi untuk memecah belah masyarakat. Pesan kita adalah tidak usah terprovokasi. Yang di media sosial itu terlalu banyak provokasi ada. Saya pikir masyarakat perlu lebih bijak. Jangan terprovokasi, silahkan nanti
bekerja, saya pikir itu tidak ada masalah. Itu jangan kita terlalu mudah dituang itu demikian. Ancaman media maya itu sekarang sosial media itu sekarang bisa jadi senjata. Karena satu disinformasi yang akan di-flooding itu bisa jadi senjata untuk memecah belah bangsa kita. Sejumlah masyarakat Pati Jawa Tengah yang tergabung dalam aliansi Masyarakat Pati Bersatu mendapat intimidasi dalam perjalanan menuju Jakarta. Bus yang ditumpangi dilempar batu hingga menyebabkan kaca pecah. Bus rombongan aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB yang berjalan menuju Jakarta dari Pati dilempari batu saat di Tol Karawang. Akibat lemparan batu, serpihan kaca mengenai sejumlah penumpang hingga membuat luka ringan. Menurut AMPB, kejadian ini merupakan bentuk intimidasi bagi warga Pati yang hendak menyampaikan aspirasi pada 27 Agustus mendatang. Tepatnya di daerah Cikarang, Tol Karawang pada KM 55 di pukul 11 siang. Ada 2 oknum yang menggunakan masker, melempari kaca mobil kami, bus yang kami gunakan, sehingga sedikit mengganggu perjalanan kami hingga tiba tadi di depan gedung DPR RI. Sementara itu, sejumlah warga Pati yang tergabung dalam Forum Komunikasi Rakyat Pati di depan para pimpinan Komisi 6 DPR RI di Gedung DPR Senayan, Jakarta. Mereka mengeluhkan pemberitaan negatif terhadap warga Pati. Koordinator Forum Komunikasi Rakyat Pati, Lukman Hakim, menyebut pihaknya memiliki aspirasi yang berbeda dan memilih menyampaikannya melalui dialog dengan DPR. Dan tidak berencana menggelar aksi pada Kamis 27 Agustus 2026. Terkait rencana aksi 27 Agustus, Lukman menilai unjuk rasa merupakan bagian dari proses demokrasi setiap warga negara. Terima kasih Pak Agung dari Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Jakarta Pramono Anung mempersilakan warga yang ingin menyampaikan aspirasi lewat unjuk rasa di Jakarta. Pemerintah daerah akan mengizinkan asal demo berjalan berlangsung tertib, damai, serta tidak melakukan anarkis atau merusak fasilitas umum. Menjadi aman, nyaman kalau kita semua bisa menjaga dengan baik. Demo itu dijamin oleh demokrasi dan kami mempersilahkan mau demo tanggal 26, 27 monggo saja. Tetapi yang tidak boleh dilakukan adalah melakukan perusakan, melakukan anarkis, dan kemudian melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik. Jelang aksi Masyarakat Pati Bersatu pada Kamis 27 Agustus mendatang, mereka dikabarkan menginap di Pondok Pesantren Ciganjur, Jakarta Selatan. Dan berikut ini laporan reporter Bagus Prastia serta juru kamera Leman untuk Anda. Baik pemirsa, saat ini saya tepat berada di depan gerbang Pondok Pesantren Ciganjur yang menurut informasi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu berada di sini dan melakukan penginapan begitu dari semalam. Nanti ini saya akan mencoba untuk masuk ke dalam, yang mana menurut informasi ada sekitar 17 orang Aliansi Masyarakat Pati Bersatu menginap di Pondok Pesantren Ciganjur ini. Namun perihal untuk masuk ke dalam, kami News TV masih belum dapat izin dari pihak keamanan dengan alasan intern dan keamanan dari lokasi tersebut. Saya akan mengasih unjuk kepada Anda pemirsa lokasi terkini di Pondok Pesantren Ciganjur, yang mana Aliansi Masyarakat Bersatu datang ke Jakarta membawa tuntutan kepada anggota DPR dan pemerintah, yaitu tuntutannya adalah untuk mempercepat pengesahan undang-undang perampasan aset kepada koruptor dan hukuman mati bagi koruptor, sehingga Aliansi Masyarakat Pati Bersatu ini akan menggelar aksi demonya pada Kamis 27 Agustus 2026, yang mana di tempat sejumlah aliansi masyarakat bersatu, Pati Bersatu maksud kami, dikabarkan menepati penginapan menjelang rencana kegiatan dan aksi yang akan mereka lakukan. Lah, kalau lihat dari kondisi pagi ini memang terlihat kondusif, tenang, sepi, dan hanya ada penjagaan dari pihak pengamanan pesantren, yang mana kami belum bisa masuk ke dalam. Untuk saat ini
mereka masih di dalam untuk melakukan aktivitas yang mana nantinya mereka akan menggelar aksi pada Kamis 27 Agustus 2026 dan berharap aspirasi mereka didengar oleh anggota DPR dan juga pemerintah. Segera tuntutan-tuntutan mereka akan diselesaikan atau akan dikabulkan begitu. Dari Jakarta, Bagus Prasetya, Leman, iNews melaporkan. Bagaimana dengan pengamanan aksi warga Pati pada 27 Agustus mendatang? Kita telah terhubung dengan rekan Indra Setiabudi langsung dari Polda Metro Jaya. Ya, selamat sore Indra, seperti apa kepolisian untuk mengantisipasi aksi massa kali ini? Baik, selamat sore Nadia dan juga pemirsa. Dapat kami informasikan memang kita ketahui bersama bahwa memang untuk aksi penyampaian pendapat yang akan dilakukan atau dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2026 di depan gedung DPR RI Jakarta ini kian mencuat. Adapun memang terkait kepolisian, Nadia dan juga pemirsa, hingga sampai saat ini untuk hari ini khususnya belum ada informasi terkait jumlah ataupun sejumlah pengalihan arus lalu lintas maupun juga sejumlah rekayasa pengamanan dan juga berapa jumlah terkait personil daripada anggota yang akan disiapkan. Namun menurut keterangan Kabid Humas Polda Metro Jaya ini sudah memastikan bahwa memang untuk warga tidak usah panik dan memang nantinya akan sejumlah petugas akan menjaga dan memang untuk khususnya di Jakarta sendiri ini akan tetap berjalan normal seperti pelayanan publik maupun juga lalu lintas nanti akan diarahkan oleh kepolisian. Adapun memang untuk terkait pengamanan ini akan dipusatkan di titik-titik krusial dan memang ini ada di wilayah Senayan khususnya di DPR dan nanti untuk menghindari hal tidak diinginkan. Dan memang untuk hingga sampai saat ini kepolisian memang sudah menerima Nadia laporan daripada anggota ataupun maksud kami dua kelompok yang akan melangsungkan penyampaian pendapat aspirasi pada tanggal 27 Agustus 2026. Ini salah satunya termasuk Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang kita ketahui bersama memang beberapa hari sudah berada di Jakarta untuk nanti akan melakukan aksi penyampaian pendapat dan ada pun juga aksi yang akan mereka rencanakan ini akan ada ya berkaitan dengan rancangan undang-undang RUU perampasan aset dan memang nantinya kita akan lihat bersama terkait nantinya berapa total jumlah dari pengamanan dan juga apakah nantinya sejumlah arus lalu lintas akan dialihkan. Nanti kami akan update kembali terkait aksi unjuk rasa yang akan dilakukan pada tanggal 27 Agustus 2026 pada Kamis esok. Demikian Nadia. Baik, terima kasih Indra melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya. Kami tunggu perkembangan informasi selanjutnya. Pemirsa, kembali ke informasi terkait dengan Karhutla. Lubang Bakawa Gunung Berapi terjadi di tengah kebakaran lahan yang mengandung batu bara di Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Akses jalan ditutup karena ruas jalan terancam amblas. Oh, Gunung Berapi. Masuk dalamnya. Sekitar ada 4 meter kedalamannya masuk sana nih, di atas jalan raya. Kemarau panjang dan cuaca panas ekstrim mengakibatkan endapan batu bara yang berada di lapisan tanah di Jalan Amal Lama Tarakan Timur Kota Tarakan membara hingga terbakar. Kondisi ini diperparah dengan tiupan angin kencang dan kebakaran merembet ke lahan yang ada di sekitarnya. Kekhawatiran kebakaran lahan akan meluas, ruas jalan di sekitar terancam amblas karena tanah penyangga di bawah ruas jalan tergerus dan labil. Pemerintah kota dan aparat terkait yang memantau kondisi kebakaran memutuskan untuk menutup akses jalan. Tutup hari ini, udah pasti hari ini kita langsung tutup. Ya. Sepanjang itu nanti akan dilihat di dalamnya, karena itu kan cukup luas. Jadi memang saran teknisnya dari Sukopindo, dari Pertamina itu harus diputus total di daerah yang memang belum terbakar supaya tidak merembet. Garis polisi dipasang di sekitar lokasi kebakaran dan dijaga aparat polisi sehingga warga sekitar tidak ada yang melintas untuk sementara waktu. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Usman Codang, iNews melaporkan. TNI mengerahkan 3 batalion teritorial pembangunan perkuat penanganan Karhutla di Kalimantan Barat. Hal ini merupakan bentuk komitmen TNI memperkuat upaya penanganan Karhutla. Kodam 12 Tanjung Pura dikerahkan untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat.
Ketiga satuan Batalion Teritorial Pembangunan diperbantukan untuk memperkuat kekuatan TNI dalam penanganan karhutla di wilayah Kalimantan Barat. Pemirsa, seorang lansia berusia 80 tahun tewas akibat kebakaran hutan dan lahan di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Korban diduga terjebak api saat berupaya memadamkan api yang membakar kebun miliknya. Belasan hektar lahan di Polewali Mandar, Sulawesi Barat terbakar dalam sepekan terakhir. Hingga saat ini, sedikitnya petugas menerima 27 laporan titik kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah di Polewali Mandar. Bahkan seorang lansia berusia 80 tahun tewas akibat terjebak kebakaran. Korban ditemukan meninggal dunia di sekitar kebun miliknya yang hangus dilalap api. Korban diduga terjebak api saat berupaya memadamkan kebakaran kebun miliknya. Saat ditemukan, kondisi korban mengalami luka bakar hampir di seluruh tubuh. Hingga saat ini petugas masih berjibaku memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Polewali Mandar. Sulitnya akses menuju lokasi kebakaran menjadi kendala. Diduga kebakaran dipicu pembukaan lahan dengan sengaja. Petugas mengimbau warga untuk tidak melakukan upaya pemadaman secara mandiri dan melaporkan titik api yang terlihat. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal, iNews melaporkan.